Konten ini saya buat untuk edukasi. Nah, teman-teman semuanya, belakangan ini ada banyak sekali orang yang senang ya, girangnya, bahagianya luar biasa menengok mata uang ringgit itu menguat terhadap US dollar ya. Nah, ini adalah chart ya atau grafik. Kak, kadar kiriman ke Indonesia hari ini berapa? Hai, selamat datang. Untuk tukaran hari ini 3623 untuk RM1-nya. RM1 jutanya 277. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini banyak yang nge-tag di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan tentang si Kokori. Dan sekarang Kokori lagi koyak sangat-sangat ya para sahabat dan teman-teman ketika menengok sebuah kurs ringgit Malaysia sudah naik, sudah betul-betul naik para sahabat dan teman-teman. Dan di sini dia mengatakan bahwa seperti Menteri Ekonomi di Malaysia gitu, seakan-akan dia mengira apalah ekspor dan impornya dan juga bahan baku akan naik. Seperti halnya turis-turis yang akan datang ke Malaysia, dia akan berpikir 2 kali lipat dia katanya macam tu. Karena nanti barang-barang akan naik 2 kali lipat ganda macam tu ya pada sahabat dan teman, katanya Kokori itu. Nyatanya para sahabat dan teman-teman, harga pun nasi goreng RM7 sampai sekarang pun tetap RM7 para sahabat, tak ada kenaikan. Memang duit naik ya naik gitu, tapi harga-harga barang maksimal saja yang Mas Farhan rasakan dekat Malaysia ini para sahabat dan teman-teman. Dan si Kokori ini sok tahu ya kenapa si Kokori ini. Aku pun tak habis pikir, banyak orang yang dah cakap-cakap dengan dalam video-videonya si Kokori ini suruh stop untuk membuat konten edukasi. Katanya dia narasinya membuat konten ini hanya membuat video untuk edukasi, bukan katanya bukan untuk menjelek-jelekan satu negara, tapi dalam narasinya Kokori ini memang selalu menyinggol negara tetangga sebelah ini para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan kurang tahu juga sih, Kokori ini kemarin memang sempat viral banget ya, dah tahu banget, orang teman-teman semuanya dah tahu banget. Masalahnya Kokori ini yang cuma disenggol para TKW, TKI yang berada di Malaysia para sahabat, sedangkan yang ada di Taiwan, ada di Jepang, ada di Korea, bahkan kemarin itu para TKI yang juga sempat membuat onar di Jepang ya, membuat gangster gitu kan kemarin itu. Malah Kokori itu masih menyanjung-nyanjung gitu. Memang dia suka karena dia orang Cina kan, orang Tiongkok gitu. Memang tak tahulah bisa stay dekat Indonesia gitu. Jadi Mas Farhan kurang tahu juga sih, kenapa sih orang Cina ini kok bisa stay ya di Indonesia gitu kan. Kan dulu kan Mas Farhan juga bertanya-tanya dan pengen tahu sih asal usul orang Cina itu, orang Tiongkok itu bisa stay dekat Indonesia, boleh mendapatkan IC dekat Indonesia itu asal mulanya itu macam mana gitu para sahabat, dan pengen tahu sih, mana tahu teman-teman ada ceritanya dulu, boleh komen dekat kolom komentar asal usulnya gimana gitu kan. Kalau dulu memang pernah dijajah, ada sisa-sisanya orang Belanda pun ada dekat kampung saya pun ada juga katanya dulunya dia orang Belanda dan tak balik gitu juga ada. Tapi kalau orang Cina ini Mas Farhan kurang tahu juga, tak story-nya itu nggak tahu, tiba-tiba dekat Indonesia itu banyak orang Cina gitu, tak tahu story-nya macam mana. Kalau teman-teman boleh menjelaskan, nanti kita kupas macam mana story orang Cina itu bisa berkembang dekat Indonesia gitu para sahabat dan teman-teman. Dan si Kokori ini ya, kembali lagi kepada si Kokori. Kokori ini seakan-akan di sini kepanasan gitu kan, bila menengok kurs ringgit Malaysia itu melonjak, melambung
tinggi, memang tinggi bersahabat dan teman-teman. Karena Mas Farhan merasakan dalam 4 bulan ini hantar duit dekat kampung memang berlipat ganda gitu. Biasanya hantar duit 10 juta tiap bulannya, boleh hantar 15 juta gitu bersahabat, dan syukur alhamdulillah gitu kan bisa nambah tabungan Mas Farhan gitu dekat bank Mas Farhan. Jadi apa ya, Kokori seakan-akan di sini panas gitu apabila TKW TKI Malaysia ini akan seakan-akan bisa cepat sukses gitu kan. Karena penukaran ringgit ke Indonesia sangat berbaloi, bahkan banyak para TKW TKI yang di TikTok akun TikTok di media sosial sekarang, di TikTok banyak buat story macam tu, macam mana aku nak galau kalau kurs ringgit ke Indonesia seenak ini gitu kan. Maka dia mengatakan gaji saya di sini lebih dihargain gitu. Banyak juga yang mengatakan macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan si Kokori sekarang membeber dekat videonya karena mau apa cerita ini itu, dan aku menengok videonya sampai ketawa berbahak-bahak pada sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman kalau juga ingin menyaksikannya, kita simak sama-sama langsung ke videonya. Let's go! Konten ini saya buat untuk edukasi. Nah, teman-teman semuanya, belakangan ini ada banyak sekali orang yang senang ya, girangnya, bahagianya luar biasa menengok mata uang ringgit itu menguat terhadap US dollar ya. Nah, ini adalah chart ya atau grafik selama 10 tahun pergerakan mata uang ringgit terhadap US dollar ya. Nah, ini di bulan Oktober tahun 2014 mata uang ringgit pernah mencapai titik terkuatnya ya dalam 10 tahun terakhir. Di $1 bisa ditukar menjadi 3,239 ringgit. Nah, dalam 10 tahun ini ringgit pernah menyentuh titik terendahnya, yaitu $1 4,79796 ringgit, hampir 4,8 ya. Jadi mata uang itu terus naik turun. Tergantung kepada kondisi ekonomi sebuah negara ya. Apakah negara ini mencetak uang berlebih-lebihan atau tidak menimbulkan inflasi ya. Lalu yang kedua, apakah negara ini memiliki cadangan devisa yang kuat, ekonomi yang bagus, investasi asing yang banyak ramai ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah negara ini hutangnya terkendali, pengeluarannya terkendali, inflasinya terkendali. Kalau hutangnya banyak tidak terkendali, mata uang mereka bisa terancam turun nilainya, jatuh ya. Nah, banyak sekali orang-orang warga sebelah dan juga para TKI dan TKW senang sekali melihat mata uang ringgit itu menguat karena itu akan menguntungkan mereka ya. Tapi mereka harus ingat, kalau mata uang ringgit atau mata uang rupiah atau mata uang apa terlalu kuat kepada mata uang lawan dagang kita, negara-negara lain, maka competitiveness atau daya saing produk-produk kita untuk pasaran di negara lain, untuk ekspor, akan sangat terpengaruh. Barang-barang kita terasa lebih mahal untuk dibeli oleh orang-orang asing karena mata uang mereka melemah kepada mata uang kita. Ya, jadi saya sangat heran kalau ada orang-orang Malaysia yang senang hati, senang sekali kalau ringgit naik menguat terus tanpa memikirkan bahwa itu ada efek samping negatif, ya. Karena apa? Di negara kita ini ada ekonomi import, ada ekonomi ekspor, aktivitas ekonomi ekspor dan import, ya. Eksportir, orang-orang yang berbisnis mengekspor barang-barang produksi Indonesia dikirim ke luar negeri, itu akan senang bila rupiah melemah, ya, dolarnya menguat. Karena mereka akan mendapatkan keuntungan lebih banyak di dalam rupiah kalau ditukar ke dalam rupiah, ya. Dolar mereka tukar ke rupiah dapatnya lebih banyak. Tapi ada orang yang berbisnis importir, yaitu mereka menjual barang-barang import dari luar negeri.
Kalau mata uang rupiah terus melemah, maka harga barang-barang mereka akan harus disesuaikan ya. Karena nilai rupiah jatuh, maka harga barang mereka kalau dalam rupiah harus dinaikkan, disesuaikan ya supaya nggak rugi. Jadi kalau dipikir-pikir mana yang terbaik, mata uang kita jadi kuat atau mata uang kita lemah supaya kita bisa bersaing. Dua-duanya tidak ideal menurut saya. Yang ideal adalah stabilitas ya. Kita menginginkan mata uang kita stabil, tidak naik, tidak turun. Supaya apa? Supaya ada kepastian harga. Jadi kita harus menyimbangkan antara kepentingan eksportir dan kepentingan importir. Supaya apa? Dua-dua pihak ini bisa tersenyum. Bagi importir, nilai tukar mata uang kita tidak memberatkan dan tetap memberikan mereka keuntungan. Tapi bagi eksportir, ya, ini juga baik karena mereka mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan, ya. Dari hasil ekspor mereka. Jadi harus ada titik temu di mana nilai tukar mata uang kita yang paling ideal, ya. Jadi saya pribadi sebagai orang Indonesia, saya tidak ingin mata uang rupiah ya bereaksi terlalu ekstrim. Naik tiba-tiba secara menguat, tiba-tiba secara cepat dan naiknya terlalu mahal, atau melemah secara tiba-tiba. Ini dua-duanya tidak baik. Ya. Ini ringgit posisi hari ini adalah 1 US dollar 4.12.5 ya. 1 US dollar sama dengan 4,12521 ringgit Malaysia ya. Bagaimana kalau 1 US dollar berbanding 1 ringgit Malaysia ya? Orang Malaysia senang nggak? Senang banget. Para TKI TKW senang nggak? Senang banget karena kalau dirupiahkan dapatnya 4 kali lipat dari sebelumnya ya. Senang banget. Tapi apa efeknya kepada ekonomi Malaysia? Barang-barang Malaysia nggak akan laku di luar negeri karena harganya naik 4 kali lipat. Ya, terlalu mahal. Lalu turis-turis asing yang akan melawat ke Malaysia akan berkurang banyak karena mereka melihat ya, kalau 1 US dollar sama dengan 1 ringgit Malaysia, maka akan terjadi kenaikan minimal 4 kali lipat dari harga-harga yang saat ini berlaku. Misalnya kue tiaw yang biasanya Rp50.000 satu porsi, ya, karena ringgit menguat dan rupiah tidak menguat, maka satu porsi kue tiaw itu harganya akan naik menjadi Rp200.000, 4 kali lipat, ya. Orang-orang yang mau berobat di hospital di Malaysia akan shock melihat tagihannya. Tadinya mau tengok dokter pakar, ya kalau dirupiahkan Rp500.000 sekali konsultasi. Tapi setelah mata uang begitu menguat, 1 dolar sama dengan 1 ringgit, maka harganya tadinya Rp500.000 jadi Rp2 juta ya. Kalau Rp2 juta sekali konsultasi, maka kita pun akan berpikir buat apa kita berobat ke Malaysia. Lebih baik kita berobat ke Singapura atau mungkin ke Filipina atau ke Tiongkok atau ke Vietnam atau ke Thailand, ya. Jadi ini akan berpengaruh kepada ekonomi Malaysia. Terlalu kuat tidak baik, terlalu lemah tidak baik. Kalau terlalu kuat, warga negara akan boros. Mereka akan membeli barang-barang import karena terasa lebih murah. Dan itu menimbulkan defisit perdagangan, ya. Menghabiskan cadangan mata uang asing di bank sentral kita. Dan itu kalau habis, kalau terganggu, ya suatu hari mata uang kita lah yang akan jatuh karena kita tidak ada backing emas, tidak ada backing mata uang asing lainnya untuk menggaransi nilai mata uang kita. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Yang belum follow silakan follow. Jadi ingat ya, nilai tukar mata uang jangan bergerak terlalu ekstrim. Kita tidak mau uang kita terlalu kuat atau terlalu lemah. Stabil. Yang itu ya kita inginkan supaya apa? Kalau kita berbisnis baik ekspor maupun impor, jelas nilai tukarnya berapa ya. Dan dua-dua pihak tidak ada yang dirugikan. Terima kasih. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak ya. Kokori. Kenapa kalian nih kok menyibuk tentang negara Malaysia gitu? Dan juga Kokori ini selalu bertanya-tanya kepada Mas Iki dan juga si Mr. Bas
dan juga si Abang Zainal Story, dan juga selalu dia menyenggol-nyenggol dalam TikTok, akun TikToknya. Dan juga Mas Farhan sekarang juga selalu disenggol sama Kukuri. Dan kenapa sih kalian itu selalu menyanjung-nyanjung negara sebelah, sedangkan seakan-akan tidak ada keburukannya gitu. Tapi nyatanya para sahabat, memang di Malaysia itu memang ada sih sisi buruknya, tapi semacam 25% gitu ada juga sih. Tapi 75% memang bagus para sahabat dan teman-teman, dari segi dari segi jalan juga di Malaysia juga bagus, dari juga MRT bisnisnya juga oke, MRT, LRT semuanya, warga asing yang ada di Malaysia juga bisa menikmati, dan juga pokoknya enak banget menurut Mas Farhan sih. Pokoknya apa yang nggak enak di Malaysia, pasti orang yang datang ke Malaysia dan balik kampung sudah finish kontrak akan merindukan Malaysia, pengen nak datang lagi. Dan juga yang Mas Farhan itu enak banget di Malaysia itu kalau berada di kampung kita penghasilan yang minim sedikit, nak beli sayur, macam berjimat-jimat, nak beli buah-buahan macam apple gitu kan, nak beli anggur, nak beli apa-apa buah-buahan, kita macam berpikir dua kali. Kalau dekat Malaysia para sahabat dan pergi ke pasar malam ataupun di mana-mana, satu longkok 10 ringgit Mas Farhan itu sampai stok dekat peti sejuk Mas Farhan atau kulkas ya, kalau di Indonesia kulkas, sampai banyak para sahabat dan teman-teman. Hari-hari itu makan buah, dan juga kita itu apa yang kita nak kalau bekerja dekat Malaysia itu, yang Mas Farhan rasakan itu bisa kita cicipi. Kalau dekat Indonesia cuma bisa memandang, kadang-kadang nunggu ada duit dulu nak beli ini, nak beli itu. Ya mungkin kalau si Kokori, mungkin sih kalau sebagian orang Indonesia yang tak tahu kehidupan orang yang di luar sana, tidak memandang bawahan mereka sedangkan berada di atas, tidak memandanglah, oh aku boleh beli itu, beli ini, beli itu. Ya mungkin kalau kalian kaya boleh beli macam itu, beli ini, apa yang kau nak itu boleh. Tapi yang orang yang membuat video itu yang di kampung yang susah, kalian harus jangan menghujatnya. Memang mereka ada kepuasan tersendiri. Ya mungkin kalian itu yang ngomong kayak gitu norak banget kampungan. Mungkin kalian sudah merasakan karena kalian sebab berkecukupan di sana gitu ya para sahabat dan teman-teman. Oh malah ini kayak curhat ini para sahabat dan teman-teman. Ciko Guri ini nggak tahu lah Mas Farhan. Aku udah cakap, udahlah jangan ngebahas selalu Malaysia. Kalian stop lah Kokuri, tak payahlah ngebahas Malaysia. Kalian ini sudah viral banget dekat Malaysia. Bahkan dulu-dulunya yang tidak seketat ini sekarang Malaysia immigration memang menjaga ketat untuk imigran gelap, terutama yang dari Indonesia para sahabat dan teman-teman, akan diburu ya. Kasihan banget sih di Indonesia gak ada kerjaan, dia pun yang akhirnya nekat datang ke Malaysia sampai di sini. Karena ada gara-gara hal si Kokori itu mengatakan kayak memang kata-katanya untuk edukasi, tapi narasinya itu seolah-olah memancing amarahan warga tempatan Malaysia, dan juga memancing amarah immigration Malaysia. Dan akhirnya sekarang orang pun yang ada dokumen pun kalau di pengecekan kita akan dicek, tapi kalau sudah ada dokumen ngapain takut, kita datang secara resmi, datang ke Malaysia memang nak bekerja secara halal, tidak datang secara haram. Kita tak payah takut, kita kasih tunjuk saja kita dokumen kita gitu para sahabat dan teman-teman. Dan makanya Mas Farhan selalu berpesan kepada teman-teman, kalau ada keinginan untuk merantau kemanapun negara pun, Singapura, Taiwan, manapun, kalian harus datang secara resmi, jangan sampai datang secara ilegal, lewat belakang, lewat tongkang. Jangan para sahabat, jangan. Pokoknya Mas Farhan ngomong jangan, kalian akan kesusahan nanti. Nanti kalian akan ketakutan sama polis dan juga ke immigration, kalian akan takut para sahabat dan teman-teman. Jadi menurut Mas Farhan, datanglah secara elok-elok, datang lewat depan secara resmi, akan mendapatkan dokumen, kalian akan bekerja, akan tenang, mendapatkan duit yang barokah, rezekinya lancar gitu, dan disimpan buat keluarga kalian gitu ya para sahabat dan teman-teman. Datanglah secara elok-elok untuk ke negara orang, karena bukan negara kalian. Anggaplah
negara yang kalian bekerja itu negara kedua buat kalian untuk menumpang mencari rezeki, dan negara kalian itu negara Indonesia tercinta gitu ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.